Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai 59 dengan judul perikop Yesus sudah ada sebelum Abraham. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara, dalam perikop yang kita baca diceritakan bahwa Yesus melanjutkan perdebatannya dengan orang-orang Farisi. Nah, jika sebelumnya mereka mencari-cari kesalahan dalam ajaran Yesus dan mengatakan ucapan-ucapan yang menyakitkan tentangnya, tetapi kini mereka mencerca Yesus habis-habisan. Mereka menuduh Yesus menjadi orang Samaria dan kerasukan roh jahat. Yesus menyangkal tuduhan itu dan menegaskan bahwa siapapun yang taat pada firman-Nya akan hidup kekal selamanya. Dengan klaim ini Yesus menegaskan bahwa Dia melebihi semua nabi perjanjian lama, bahkan Abraham. Abraham dan semua nabi dalam perjanjian lama hanya menubuatkan Mesias tanpa melihat penggenapan nubuat itu. Kemudian di akhir zaman Abraham akan dibangkitkan untuk menerima hidup kekal. Nah, Yesuslah yang memberikan dan menjaminkan hidup kekal ini bagi Abraham. Nah, dengan dua hal ini Tuhan Yesus secara tegas mengklaim dirinya yang kekal. Saudara, sikap tidak percaya bahkan menghujat Yesus yang ditunjukkan oleh para musuhnya ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati Allah Bapa. Mereka sama sekali tidak mau membuka mata mereka untuk kebenaran dan menolak kesaksian Allah Bapa tentang Yesus. Sebaliknya, sikap berbeda ditunjukkan oleh para murid yang mendengar pernyataan Yesus ini. Mereka setia tinggal di dalam firman-Nya sehingga dapat melihat kebenaran Allah dan kemudian bertumbuh di dalamnya. Saudara, ketika Yesus menyatakan bahwa Dia adalah anak tunggal dari Allah Bapa yang diutus ke dunia untuk membawa keselamatan, maka sebagai orang percaya kita harus meresponi kebenaran ini dengan sukacita dan kekaguman pada karya Allah. Tentu saja pengakuan ini bukan hanya pengakuan di mulut saja, tetapi harus didukung oleh sikap dan tindakan yang meneladani karakter Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berusaha untuk setia, tinggal di dalam kebenaran firman-Nya dan bertumbuh di dalamnya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah respon saudara ketika Yesus menyatakan siapakah dirinya bagi saudara? Jika saudara masih meragukan atau bahkan tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, maka marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Yesus menyatakan dirinya bagi saudara,
sehingga saudara dapat mengenal Dia secara pribadi. Dan mari berdoa agar Allah memberikan saudara kekuatan untuk setia tinggal di dalam firman-Nya dan bertumbuh di dalamnya. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah menolong kami sepanjang malam, dan pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan yang baik semua karena kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang percaya kami harus selalu setia dan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga kami dapat bertumbuh di dalamnya. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat kebenaran-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.